kan dia yang paling tahu rahasianya Arafi. Coba sebutkan satu rahasia penghasilan Arafi di TV sehari itu berapa? Arafi satu episode 10 juta. Kayak main film azab. Yang main tuh kan ekstra. Lebih tahu ternyata tuh. Nah makanya gue mancing aja tadi. Gue mancing manajer. Sebenarnya lu manajernya Raffi apa Mary sih, Mang? Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam teman-teman. Jangan lupa zikir. Iya, Bang, hari ini kita harus lepas deh. Kayaknya. Hari ini harus kayaknya jaraknya segini nih guys. Segini ya? Segini. Segini ya? Atau di Santai. grafiknya soalnya gede. Di sini pas ya? Ya. Oh, jangan terlalu gini ya? Iya. Oke. Hari ini harus lebih lepas dari kemarin karena banyak netizen yang ngomong, ini kurang lepas katanya. Iya sih. Lepas apanya? Kurang Ngomong. lepas suaranya, Ngomongnya. ngomongnya itu kurang lepas. Nah, ini kita asik-asikan aja, lepas-lepas aja. Oke. Jadi harus selepas komen-komen netizen gitu. Iya. Dan sekarang nih kita ini mungkin belum pernah ada di channel lain. Tapi gue pernah lihat sih waktu itu channel ada mengupas penghasilan Raffi Ahmad dari manajernya langsung. Woi. Tapi Wih. tidak terkupas ya. Enggak terkupas. Nggak terkupas tetap ya. Cuman kali ini nih Dun, ini tuh lebih parah lagi akan kita kupas. Dan ini belum pernah Belum pernah di mana-mana ya. dimanapun. Kayaknya mungkin kalau di TV itu cuman ya Iya. udah selintas. Cuman ini eksklusif. Belum pernah dikupas. Belum. Tapi gue lihat orangnya sih kayaknya udah terkelupas gitu. Gimana? Kita mau kupas siapa nih? Iya. Kupas ini Dun nih gokil. Ini Mas Prio yang jadi Sambodo nggak ada? Enggak lah. Nggak ya? Sempinter. Prio Sambodo. Itu yang di sebelah kalau itu. cuma di Trans 7 nggak ada sebelah bro. Di sini kita Iya, di ngomong sebelah. aja bro. Iya. Oh iya, gue berasa di TV gitu ya. Iya. Sebelah. Jadi Mas Prio ini siapa Dun? Mas Prio ini Dun? Nah, siapa? Coba. Coba kalian tebak Prio ini siapa, guys? Kalau pada nggak percaya Prio ini siapa, dia Prio. Iya. Iya. Oh gini ya rasanya podcast kayak gini ya? Iya bro. Jangan tegang gitu dong. Jangan lemesin, Tegang Mas. bro. Oke, lemes. Daripada lu tegang gini nih, mendingan lu ini nih. Lu Oh, minum iya. ini nih Dun. Nih. Apa itu? Nah ini tuh Ini sebenarnya apa ini? Wow, ini dia real food. Yes. Oh, ini gue selalu denger sih, ini kualitasnya katanya wah bagus banget sih. Ya. Selalu dengar belum nyobain Don? Selalu denger. Ini Cobain gua dulu bakal- dong. Gue bakal cobain pokoknya ini. Apa namanya nih, Mang? Real food. Apa ini kelebihannya apa aja? Itu buat awet muda. Buat awet muda. Buat Wow. awet muda. Mon, kelebihannya apa Mon? Ya. Wow. Sarang burung. Ini bosnya make. Bos make. Jadi apa yang dipakai sama bos? Jadi kita pakai sebelum semua. kita mengupas kulit kacang, kita minum real food dulu. Ya. Coba pas dibuka pasti bunyi gitu ya. Coba Oh, ya? nih ya, denger ya guys. Kok gitu? Jadi gimana? Beneran? Dibuka dulu plastiknya. Cobain ya. Cobain ya guys ya, real food. Nih, real food. Buat kalian selain real food yang mau masuk in frame, kabarin aja email ya. Via emailnya Power Rangers. Apa tuh ini? Emailnya ada. Komedi Trans. Ada powerrangers@gmail.com. Kita Rangers. terima produk apapun. Pokoknya dimulai startnya dari harga 500.000 guys. Ya segitu ya? Startnya. Kok Maksudnya murah banget kita sih? terima dari 500.000. Oh dari terima. Oh ya udah. Iya. Tapi ini emang yang dipakai sama Arafi, makanya kita mau pakai di kita karena Arafi itu tidak hanya dapat endorse aja tidak, tapi dia mengkonsumsi 12 hari The best. Bersama real food. bersama Real Food karena ini tuh Real Food itu bukan produk tau nggak? Iya. Ini adalah program. Jadi program sehat 12 hari bersama Real Food. Dan seperti yang kalian lihat kita semuanya sehat-sehat Iya, semua. Alhamdulillah. Ya udah ayo kupas-kupasan. Nah, balik lagi nih di masalah kupas. Kayaknya Bang Abra udah nyiapin pertanyaan. Belum ya. Kan asal ngalor ngidul aja. Iya. Tapi ini Dun, gue nyambungin nanti lu nyambungin ya. Ini udah bareng sama manajernya bos kita yang tahu
detail dari ujung kakinya, dari ujung jempol sampai ubun-ubunnya Arafi itu dia tahu semua, termasuk yang rahasianya, Buset. yang belum pernah dikasih tahu di mana-mana. Serem. Jadi Mas Priyo mau berbagi di sini buat netizen juga gitu. Iya, buat netizen juga sekalian ngasih informasi-informasi seputaran Arafi atau Raffi Ahmad. Sebelum kita jauh ke depan, boleh nggak kenalan dulu? Iya. Terus Mamas ini siapa, kerjanya apa, Oke. ngapain gitu. Jam kerja dari jam berapa sampai jam Iya. berapa? Biar pada tahu nih kawan-kawan yang di rumah. Jadi kayaknya formal banget jadi harus berkenalan. Iya gitu. emang harus, emang itu wajib di sini. Wajib, Oh, wajib, gitu, wajib. ya. Kalau nggak mau bisa, kalau nggak kuat kan bisa keluar langsung. Oh gitu, langsung. Gimana Bray? Jadi Bray. Ya, salam kenal. Salam kenal untuk semuanya netizen. Saya orang yang sering dicari oleh orang-orang TV. Karena jadwal yang begitu Gokil. mengerucut dari satu ke satunya. Ngarana saha, Nama saya Priyo. Sambodo nggak? Enggak lah, nggak pakai Sambodo. Sambodo sebelah. Jangan pakai sebelah ya. TV Sebut 7. aja. TV7. Trans 7. Ketahuan umur. Ya gua masuk ke apa? Rans. Ke Rans itu seminggu setelah lo Gue masuk ya. Terus masuk ngapain bang? masuk ya, buka pintu, kenalan. Enggak, maksudnya keren sih itu ngapain? Yang kontekstual dong. Oh, Bang. kontekstual. Artinya apaan Don? Kontekstual. Sesuai konteks. Iya iya. Ya ngapain ya, gue bingung. Sebenarnya gue malu Dun. Kalau dibilang Priyo manajernya Raffi Ahmad tuh gue tuh malu. Kenapa malu mang? Karena Emang Priyo, emang si Raffi Ahmad terlalu hina gitu sampai lu Bukan malu? terlalu hina, terlalu hebat Oh. untuk saya manajeris. Oh, lu ngerasa kecil ya? Ya, gue ngerasa kecil. Di mata manusia. Di mata cewek. Gak kecil. Mang, harusnya mang. Ini gua bukan, kita tuh malu di mata Allah, bukan di mata manusia. Lu kayak beng-beng lu lama-lama. Jadi Priyo ini jadi satu alma mater sama gue juga di MNC Group. Dia adalah salah satu ujung tombaknya talent di MNC TV. Dia salah satu ujung tombaknya. Jadi dia dari semua. MNC Group Ya, juga. dari MNC Group bareng sama Mas Abrar. Siap. Sama masuknya pas kalau nggak salah bulan Maret deh dulu. Februari apa Maret? Februari akhir. Februari akhir. Oh, Februari berarti akhir. Nah, udah dia 2 tahun Februari ya? akhir, gua awal Maret. Berarti Iya. 2 tahun Beda ya? pas minggu banget. 2 tahun ya? 2 tahun. Lagi acara apa ya dulu ya? Cara dahsyat gue. Enggak. Syukuran Sahnas kalau nggak salah. Oh iya, syukuran Syahnas, syukuran Teh Nanas habis itu gitu. Nah, tadi kan ngomongin soal rahasia nih, Dun. Kita ngomongin Dun, coba deh, kan dia yang paling tahu rahasianya Arafi. Coba sebutkan satu rahasia tentang Arafi yang semua orang tuh belum banyak yang tahu. Oh iya, Coba. yang kebanyakan netizen tuh belum tahu. Iya. Mau Apa itu ya baik, mau rahasianya? itu buruk, apa gitu. Bang. Iya. Kalau baiknya baik banget lah kalau dia. Nah, itu semua orang tahu. Ya maksudnya something, sesuatu yang nggak kepikiran ya. Gitu. Kalau gua bukan di sini, gua mampus dong. Bukan. Maksudnya Enggak, ntar Dun. Kok mampus? Emang ada apa? Ya nggak ada apa-apa. Enggak, bukan maksudnya gini, maksud Mas Abrar tuh gini nih. Kalau pas lu ngomong itu Raffi itu begini, pas keluar itu dari mulut lu, nggak kepikiran ya. Nah, gitu orang-orang sampai kayak gitu. Nah, apa iya. sesuatu gitu. Apa gitu? Gua bingung jawab apa ya. Misalnya, Raffi itu bisa ngupil pakai jempol kaki gitu kan. Itu kan nggak misalnya. kepikiran itu kan. Konteksnya beda. Lu tadi ngomong Sama. Itu kan sesuatu yang nggak kepikiran, Mang. Yang datang dari manajer gitu. Raffi bisa ngupil pakai jempol kaki gitu kan, nggak kebayang. Iya. Setahu gua sih kalau Raffi nggak ada yang buruk sih, baik semua. Baik semua. Ya, Jadi komitmennya iya, Dia tuh ngejaga waktunya iya, ngejaga kesehatannya iya. Jadi nggak ada yang sesuatu yang terselubung gitu, nggak ada. Oke, kalau gitu kan dia baik banget. Nah, contoh sebuah kebaikan yang orang lain tuh belum tahu kebaikan. Itu banyak dong, atau artinya dong kebaikan. Misalnya waktu itu handphone lo hilang, jatuh apa segala macam, tiba-tiba lo udah dikasih handphone baru. Nah, kayaknya lo pernah sempat ngomong gue gitu ya. Kalau gua sih hal sepele aja. Contoh? Itu terlalu mewah ya. Kalau untuk terlalu ngelihat nominal atau apa gitu ya, untuk barang.
hal sepele aja untuk makan Raffi itu nggak pernah milah-milih. Wah, gila. Makan di tempat A ya semua makan di tempat A. Iya, Nggak lu makannya di sana ya, di meja sana nggak ada. Selama gua tahu. Apa yang kita makan, Ya. apa yang dia makan, kita harus makan. Iya, tapi itu semua orang tahu. Iya, itu semua orang udah tahu. Udah tahu ya? Oh. Apalagi dong yang nggak tahu? Ya apa misalnya yang nggak tahu aja, Bro. Iya, yang nggak tahu. Gini deh, penghasilan Raffi di TV sehari itu berapa? Kalau itu gua nggak. Rata-rata di angka Rata-rata. gini Mang, misalnya 100 sampai 200, 60 sampai 70 kira-kira. Sehari itu bisa 5, 6 Program. 7 program. Buset. Rata-rata average-nya berapa? Ya sekian. Enggak, di average aja. Iya, fresh Nih, aja. Yang pasti di atas 100. tus, bukan 100, bukan 200, di atas tus aja. Tus, pokoknya tus ya. Tus aja. Tus. Oh, tuh dengar guys. Raffi sehari itu tus. Ini dikat kan? Enggak lah. Enggak lah. Ya nggak apa-apa kan tus-tus aja. Oh, ya tus aja pokoknya ya. tus. Ya kalau misalnya ya nggak mungkin lah Raffi masa satu episode 10 juta. Iyalah. Iya. Ya orang Emang. si Anwar BAB aja satu episode di atas 10 juta. Raffi satu episode 10 juta. Kayak main film azab. Yang main tuh kan ekstra saja satu episode 10 juta. Iya. Masa Raffi satu Ekstra episode yang boleh dulu kejar ya Dan ya. waktu belum nikah. Waktu belum nikah. Iya. Ini lu mau ngomongin tentang gua apa aja bebas. Oke, Dun. Gua Aman, yang edit Dun. tinggal gua cut. Enggak, maksud gua jadi kan nggak mungkin misalnya Anwar BAB udah pas di atas 10 juta. Bang, maaf nih, lu dari tadi ngomong jorok terus lagi. BAB Podcast. namanya emang BAB deh. Oh iya. Jadi Ya udah gitu. kebongkar kan udah. 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 Berarti Penghasilan sehari Raffi- itu tus. Ya tus aja. Tus. Tus. Ya sekarang sehari nggak pernah di bawah 3-4 program, udah pasti di atas 4 program. So kalau kita hitung-hitung ya kalau misalnya siapa ya artis ya? Misalnya Tenanas deh. Tenanas pasti di atas 10 juta. Nggak mungkin nggak di atas 10. Kan gue dulu produser juga. Gue Tenisha. tahu. Tenisha juga begitu. Raffi? Iya. Tus. Jadi kebayang apa namanya ini gitu kan penghasilannya berapa? Alhamdulillah. Yang penting Alhamdulillah. mencukupi buat kita juga. Iya, sebenarnya penghasilan yang dia gunakan itu untuk ngasih lagi ke karyawan-karyawannya semua kan? Iya itu. Karena tanggung jawabnya dia tuh banyak banget. Kalau dari gua sih ya, mumpung ada manajer nih, ini netizen belum pada tahu nih mungkin. Satu hal yang banyak orang mungkin nggak tahu, Apa tuh? Raffi itu kalau off cam, dia tuh orangnya pendiam. Yes. Iya. Dia tuh lebih kayak orang yang seniman lah, dia tuh kayak suka menyendiri, lebih pendiam mungkin Nah, karena. lu lebih tahu ternyata tuh. Nah makanya gue mancing aja tadi. Gue mancing manajer. Mancing. Sebenarnya lu manajernya Raffi apa Mary sih, Mang? Maksudnya Mary manajernya apa dia manajernya Mary? Sen. Sensen kan asistennya Mary. Dia Sensen asistennya Mary? Iya. Asistennya Raffi kali? Enggak. Oh jadi dia asisten. Jadi Sensen asisten Mary, Mary asistennya Raffi. Nah, manajernya si Mary. Prio. Enggak tadi gua di awal kan bahas yang masalah ini bukan gua berarti mengenyampingkan sebuah nama gitu ya. Betul. Kadang gua tuh nggak pede ketika orang bilang Ya. ya itu tadi Prio manajernya Raffi gitu. Ya sekarang kan tapi kalau emang disebut namanya itu manajer ya emang benar sebutannya orang yang ngatur jadwal. Betul. Cuma secara pribadi gua kadang gua nggak pede, nggak anjir itu orang artis top nomor 1 tapi manajernya seorang yang kayak gua kayak gini gitu. Jangan gitu lah. Jangan gitu, Mang. Iya, ini kan Gini. Enggak, jangan gitu. Gini. Jangan gitulah, jangan curhat ini kan. Jadi lanjut ya. Jadi penghasilannya sekian lah. Terus Tinggal di tuh ini real food sendiri. enak ya. Iya, real food. Dan kita kan sebenarnya bayar pajak juga. Jadi kenapa harus ini sama ini ya? Iya. Kita bayar pajak juga kan Iya. semuanya. Iyalah. Kita taat pajak. Taat ini bulan pajak. Maret ya? Iya, udah diberesin di pajak. Oh iya. April kalau nggak salah ya. April. Maret April ya. Nah, keluh kesahnya Mang jadi manajer Raffi Ahmad itu apa? Ya. Keluh kesah lu selama jadi manajer. Nggak ada keluh kesah gua mah, aman-aman aja. Jadi nggak ada. Kapan gua ngeluh?
Bukan keluh kesah Nggak maksudnya. ada. Lu bukan salah, bukan keluh kesah. Suka duka bego. Suka duka, suka Lu duka. keluh kesah. Kalau Soalnya- suka duka ada ya. Kalau keluh kesah apa gua nggak pernah ngeluh Enggak, juga. soalnya udah keluh, udah kesah. Suka duka. Sengsara banget gitu. Oh, suka dukanya. Gimana nih? Kalau suka duka ya banyak lah ya. Dukanya? Yaitu, apa namanya? Dukanya. Hah? Dukanya apa Dukanya. sukanya? Sukanya banyak juga. Di orang TV ya karena ya balik lagi ke resiko ya ketika kita semua program kita ambil ya resikonya kita berbenturan dengan waktu. Jadi yang gua tahu dan yang gua rasain Raffi itu bisa istirahat ya perpindahan dari TV satu ke TV lain doang. Itu baru dia bisa Ya, istirahat. dia baru istirahat dan mungkin kalau dulu ada program di Trans 7 kita kelar sampai jam 1, jam 2 dan dia harus bangun lagi jam 7 pagi gitu. Jam 7 dia harus sudah bangun. Pernah nggak sih Mang dia kayak ngomong sama lu, aduh, yuk gua capek nih banyak banget program gua gitu. Iya, pernah enggak? Dibongkar di sini gitu. Nggak Ya, nggak apa-apa, biar orang tahu Araf itu manusia gitu. Emang selama ini dia bukan manusia? Bukan, maksudnya Iya, itu makanya kalian jadi apa? Kemarin pada berangkat Transjawa kan itu salah satu alasan dia. dia karena capek. Ya, udah capek juga, udah pengen refresh gitu. Nggak syuting ya gitu-gitu doang Iya, gitu. iya. Mungkin bahasanya tuh bukan capek kali ya, tapi refresh. ya. Refresh. Pengen refreshing Refresh, gitu. Sekarang dia udah berapa tahun? 15 tahunan kan ya? 15, Iya. Oh, lebih. 17, 20. 34. Berarti 32 dia umurnya. Kan dia nanya umur. Ya sekian lah, Iya. kurang lebih 20 tahunan kan, 15 tahun 20 tahun di berarti kalau Arafi pernah ngerasa kayak gitu, berarti dia manusia juga kan? manusia lah. Iya, Gue manusia. sering juga kadang-kadang ngelihat Tadi katanya nggak pernah. enggak, maksudnya kondisi di mobil kayak capek gitu. Terus dengan kondisi suara waktu sebelum liburan ya, sebelum kemarin Trans World itu suara udah habis tapi di waktu yang sama dia harus syuting. Gue pernah ngalamin di bulan puasa Raffi harus syuting suaranya udah habis banget. Gokil. Gokil. Dia emang komitmennya emang juara ya, Komitmennya komitmennya. Iya. Tapi ya mau gak mau tetap jalan gitu. Jadi dia itu intinya nggak pernah ngomong dia capek, tapi kayaknya gue mau ngelakuin sesuatu gitu kali. Nah, ya. gitu. Lebih ke sana ya. Terus keluh kesah lo. Oh iya itu kan tadi. Belum ya. Dukanya belum. Dukanya belum. Ya dukanya kadang gue dikejar orang-orang TV. Dikejarnya Wah, gimana? dikejar. Mas Dikejar. Prio masih di mana? Mas Prio masih di mana? Oh, nah kalau Mas Prio masih di mana nih? Ini Jawabannya apa? pertanyaan. Jangan Nah, kebongkar itu dong. enggak, maksudnya bukannya gini. Gua kebongkar dong gua di sini. Bukan. Katanya nggak ada yang ditutup-tutupin. Enggak, maksudnya misalnya Mas Prio, Arafi di mana gitu. Nah, kan iya kan emang sebenarnya Arafi tuh lagi di mana misalnya. Contohnya di mana? Dari TV yang lain, Ya. ternyata di jalan macet, Ya. ya kan? Terus ternyata apa? Nah, itu yang lebih sering Kalau tuh gua gimana? simpel sih. Kadang-kadang kan orang ketika nanya itu nggak nanya Raffinya. Mas Prio di mana? Oh, nanyanya ke Nah, lu. Mas Prio di Oh. mana? Ya gua bilang aja gua masih di rumah, gua masih di mana dan mereka baru ngamuk-ngamuk. Ini ayo dong kita berapa menit lagi tuh on air gitu kan. Oke. Tapi kalau dia ngejawabnya Mas Prio, Raffi di mana? Baru gue jelasin. Tapi Mas Oh, Prio oke. di mana? Gue masih di sini. Ya, ya, ya. Ya mungkin sebenarnya kan itu dukanya misalnya dikejar-kejar TV gitu Ya. kan. Tapi kan sebenarnya nggak gitu juga. Maksudnya nggak terus-terusan. Misalnya Arafi datangnya itu kan enggak kan. Emang kalau lagi ada misalnya yang stripping kan sehari 7 program udah bayangin. Iya, 5 Kalau jam banget. sehari 6 sampai 7 program. Artinya kalau satu program itu 2 jam, berarti total dia 14 jam. Di luar. Di TV. Iya di TV itu 14 jam. Belum yang lainnya lagi. Lu bayangin berarti 14 jam sehari itu 24 jam. Jadi 2 jam itu nggak mungkin nggak ada istirahat sejam atau lagi nungguin perjalanan. Ya kalau misalnya 2 jam nih Dun ya program ya. 2 jam dikali 7 tuh 14 jam. Ya pasti perjalanan sejam. Berarti kan sejam perjalanan itu jatuhnya adalah Istirahat. Buat dia. Iya buat istirahat. Jadi istirahatnya dia tuh di jalan. Ya. Iya. Setahu gue sih itu istirahat dia tuh di jalan dan yang emang nanti aja pas kelar syuting terakhir balik ke rumah ya itu istirahatnya 2. Gitu. Iya iya. Lo kan tahu jadwalnya Raffi, tahu. Nah makanya kalau gue bikin jadwal gitu ya, Iya. terus dia ada Balasnya- permintaan lagi. Masukin yuk jadwal ini, masukin jadwal ini. Sebenarnya sehari 24 jam tuh buat dia kurang. Sebenarnya. Nuh kan ini udah nelfon lagi dari Trans TV nih. Siapa? Nih. Nanti aja deh. Bang, Nih kita buktiin aja, buktiin. Itu Ya, Mas Prio, iya. gimana Mas Prio, Nanas? Oh, aku lagi syuting. Oh gitu, gimana dong?
Kira-kira aku bisa dapat kabar kapan? Nah, ini contohnya ya, guys. Ini contohnya langsung ditanya nih. Iya, bentar ya, nanti aku kabarin ya, 10 menit ya. Real tuh. 10 menit? Ya, Oke, 10 menit. Siap. Nah, Siap, terima kasih. Yuk. FYI, jadi Mas Prio itu tidak hanya memegang Arafi, tetapi memegang Teh Nanas, Teh Nisha, dan Mama Ami. Mama Ami. Nah, kebayang nggak? Jadi Kebayang ya. jadi Mama Ami. Mangkuk. Jadi kebayang kalian Kebayang kan ya. tentang Prio itu semua, nggak hanya memegang Arafi ini, tapi yang lainnya juga dipegang. Dengan bayangin kalau ditanyain, lu di mana? Makanya mukanya itu kelihatan apa nih? Kayak dia tuh mufti. Mufti itu di atas masye. Bercahaya. Aduh, masih. Jadi kan di Indonesia tuh yang peluru tuh ustadz. Oke. Peluru ustadz itu dipegang sama seorang syekh, mas syekh. Kalau muda kayak dia mas syekh. Nah, dia udah di atas si mas syekh. Mufti Agung. Mufti Agung. Jadi nah, telepon nih sekarang kan ngomongin Arafi lagi nih ya. Tadi ditelepon sama nanyain Teh Nanas. Nah, sekarang kita tanya nih Dun. Dia tuh sehari tidurnya berapa lama? Nah, ini. Apa jangan-jangan tidur terus? Kan nggak tahu makanya gue nanya nih, kan nanya. No offense ya. Jadi nggak kerja dong. Gimana? Kalau gua tidur sih ya normal. Merem kan pasti. Merem di atas kasur di atas. Ya lu tau lah. Kan kita pernah tidur bareng, Ih, Dun. sering. Tadi lu berdua tidur bareng kenapa? Oh, lebaran tahun lalu sih gue sering tidur bareng sama dia. Sebulan full ya, Dun. Iya. Masih di kantor bawah Enggak deh, ya. sebulan kurang dikit. Iya. Ya kalau gua mah fleksibel sih, kalau udah kerjaan kelar, tapi ya kadang-kadang jam 2, jam 3 ada aja telepon, ada aja tiba-tiba berubah treatment lah, berubah tempat lah, ngabarinnya malam-malam gitu. Oke, jadi lu tuh selalu terjaga Ya lah. kalau handphone harus standby. Iya. Wah, Mau gak mau. Gue punya saran sih sama lo, Bang. Apa Lu tuh? mending beli mobil listrik. Kenapa tuh? Bisa jalan sendiri. Lu tidur. Ya gitu. Kalau jam kerja sih ya entertainment nggak ada lah ya, jam kerja yang bener-bener patok kecuali Ada, lu kerja. kita ada, Dun. Lu ya berapa jam lu kerja? Hah? Lu berapa jam lu nggak balik-balik? Gua kerja di sini di Rans, ya alhamdulillah Rans itu enak kerjanya. Enaknya gimana, Dun? 7 kali 24. 7 kali 2. 7 hari kali 24 jam. Ya full berarti kan? Ya lu nggak kerjanya kapan ya pas tidur. Karena otak gue tuh harus selalu kerja, guys. Jadi walaupun badan nggak kerja tapi otak harus tetap kerja gitu. Ini ngomong udah 20 menit belum? Ntar mati lu, hitam semua lu, Dun. Video kayak kemarin. Masih. Jadi jam kerja lu gimana? Ya kalau gue jam kerjanya 7 kali 24. 7 kali 24. Saya tidur. Nah, ini gue mau nanya nih. Gue kan tahu nih jadwal kegiatannya Arafi, Senin, Selasa, sampai Minggu, sampai kegiatan karena pasti lu yang buat kan, nggak mungkin orang lain kan. Nah, lu mau nggak jadi Raffi Ahmad? Enggak. Nggak. Sanggup gua kayaknya. Nggak sanggupnya tuh kenapa? Nggak sanggupnya lihat. Gua karena tahu jam per jamnya. Persisnya. Nggak sanggup lu jadi kayak dia. Dan itu berat nggak menurut lu? Berat banget kalau kata gua. Berat. Sangat berat. Kalau menurut gua pribadi ya. Seberat apa tuh? Ya sekarang Sabar. siapa ya bahasnya? Sehebat-hebatnya Orang. gitu kan. Ketika yang satu belum kelar yang satu udah nunggu, ya pikiran pasti kebagi dong, bercabang. Oh iya. Tapi dia bisa loh ngelakuin setiap hari kayak gitu. Iya. Dan dia ngelakuin itu pasti bukan untuk diri dia sendiri kan. Betul. Ya untuk keluarga, untuk Karena kalau karyawan, untuk untuk semua lah. diri dia dan keluarga dia menurut gua 2 program udah cukup. Iya. Iya. Betul banget. Betul kan? Betul. Terus? Gue pikir lu ada lanjutannya ngomongnya, Dun. Jadi lu kagum gak sih sama Raffi Ahmad tuh? Kagum banget. Dia tuh layak nggak? Kadang gini loh. Kadang ini yang gue rasain sekarang ya. Gue bukan nyari-nyari alasan karena gue sekarang ada anak gitu, tapi emang Oke. emang posisi alhamdulillah setelah masuk Rans dan alhamdulillah punya anak sekarang. Kadang gue malu juga, Raffi jam 7, jam setengah 7 udah jalan gitu, jam 7 lewat dikit udah nyampe di lokasi syuting. Sedangkan gue masih di rumah. Yo masih di mana? Masih di rumah. Kadang malu, tapi dia seorang Raffi yang emang baru tidur jam 1, jam 2, jam 3, jam 7 pagi udah nyampe di lokasi gitu. Itu sering banget. Gue juga nyambungin nih, kalau ada orang di Indonesia ini, di dunia ini yang punya mental luar biasa, dia adalah salah satu orang yang top of mind masuk list gue. Siapa orang yang punya mental luar biasa? Raffi Ahmad, gitu. Jadi dia
dia itu layak lah ya jadi sebuah contoh lah ya. Sebuah contoh layak. Cuman kadang banyak orang tuh kalau orang yang udah kenal sama dia gitu, selebriti atau youtuber tahu dia gimana. Cuman banyak orang itu yang suka nyinyir sama dia. Misalnya masalah-masalah kemarin tuh, masalah-masalah sumbang menyumbang deh. Jual aja mobil lo buat nyumbang ini. Jual ada, itu banyak yang nyinyir gitu. Menurut gua karena dia tidak tahu itu siapa. Jadi kita ya udahlah, kita iniin aja, tapi dia nggak tahu seorang Raffi Ahmad tuh seperti apa gitu kan. Gitu ya kan. Yang jelas kalau dari penyaksian gue sih di balik program-program dia yang banyak dihujat, program-program TV-nya, semuanya lah pokoknya hal-hal jelek yang tersebar di dunia internet tentang Raffi Ahmad. Dari penyaksian gue, Raffi Ahmad itu seorang suami yang baik, Yes, betul. seorang ayah yang sangat baik, Betul. dan seorang anak yang sangat berbakti. Iya. Terhadap adik-adiknya, terhadap ibunya. Dan itu gue lagi berusaha jadi kayak gitu sekarang ini. Gue berusaha jadi anak yang baik, berusaha jadi suami yang baik, Ini pencitraan bukan? berusaha jadi anak yang baik. Oh, masih berusaha berarti. Ya karena menurut gue belum cukup. Dan dia dari penyaksian gue ya luar biasa banget. Dia misalnya ada yang bilang dia sebagai laki-laki begini begitu begini, tapi yang jelas dia sebagai suami, dia suami yang baik. Yes. Sebagai ayah yang sangat baik, sangat sayang pasti kan, karena ada netizen suka komen tuh. Wah, gila. Kalau Raffi ada video lagi main sama Rafathar, ih Raffi Ahmad kelihatan banget ya tulus sayang sama Rafathar. Ya iya, Rafathar anaknya. Bapak lu juga sayang sama lu gitu. Bapak lu juga sayang sama lu ya anak. Kayak gue mau nanya dong, masalah jam kerja itu gue masih belum berasa, masih ini nih. Ya kalau gue nih ya, kalau gue jam kerjanya misalnya gini, gue tuh dateng nyampe sini tuh biasanya tuh jam 10. Enggak, ini kan biasanya nih yang gua tahu nih ya, yang gua tahu kan karena kita sering tektokan juga, bahkan ada grup gitu kan. Iya. Bro, gua butuh buat ini. Terus gua tiba-tiba naruh nanti ya jam 10 malam. Lu kadang gedek gak sih sama gua tuh kalau kayak gitu? Enggak bro, enggak. Lu jadi wawancara gue. Jadi podcast Ini. gue. Enggak kan kalau jam kerja tadi kan masuk jam 10 jangan pagi. jadi ada acara masalah. tali kasih gitu dong. Enggak, ini sebenarnya fakta, dan kita ini tuh Kayak sebenarnya acara bayar hutang gitu. Dun, ini lanjut lagi Dun mengenai Raffi yang tentang Mas Priyo. Mas Priyo, jadi ada lagi nggak nih Mas yang belum terjawab dari ini ngomong ya, gosip-gosip yang ada. Gosip sih nggak ada, Raffi sekarang. Ya kalau dulu kan ada gosip tuh. Itu mah gosip, emang bener gosip. Oke. Jadi klarifikasinya itu adalah gosip ya. Gosip cuma mungkin karena AA kan orangnya Ya itu masa bodoh. bukan masa bodoh, orangnya Baik. bukan sama baik semua orang. Dia Jahat. nggak terpengaruh sama. Bukan. Tidak bisa, Bukan. tidak Jadi jago. ketika ada gosip ya disengajain gitu. Biar orang tuh puas gitu. Oh. Tapi dia cuek sebenarnya mah nggak ada apa-apa. Udah mah dia yang orangnya pecicilan kali ya bahasanya. Iya. Terus Tapi di depan kamera doang. ya depan kamera doang gitu. Maksudnya pecicilan tuh ya bukan untuk lain-lain gitu, karena Kebutuhan. kebutuhan emang treatmentnya seperti itu Ya, dilakuin. Kadang-kadang kan dalam program TV ada nggak yang dadakan, Mang? Banyak lah. Enggak, maksudnya gue masuk frame langsung, rata-rata semua udah ada skema Iya, kan kalau itu dalam udah sebuah ada. program kan. Skrip Dun. Raffi masuk segmen ini, Iya. segmen ini, nggak bisa kan dia Dan datang itu pun apa, udah Mas? pasti disaring lah sama mereka. Ya, betul. Udah dapat apa? Nggak mungkin memutuskan satu pihak gitu. Berarti sih. selama ini Raffi Ahmad mencoba sebagai profesional kan? Iyalah, Ya gitu profesional. aja kan. Profesional. Nah, ada emang ada gosip apa emang? Ya kalau gosip-gosip yang dulu kan sempat Raffi dekat sama banyak harim-harim yang lain gitu kan. Ternyata kan sampai sekarang tidak ada buktinya. Alhamdulillah, selama gua contohnya keluar kota kemana nggak ada kejadian apa-apa gitu. Normal-normal aja keluar jadi, kota, acara apa. Ini saksinya nih. Jadi Iya. langsung sama dia dibantah bahwa tidak Yang ada apa-apa. bilang apa gitu. Raffi, gua jadi Raffi Facebooker kesini ada ini padahal ya bareng-bareng gitu, nggak berangkat berdua. Iya. Itu kan maksudnya ke sana kan? Enggak. Oh enggak. Ya kalau gua nggak perlu jadi manajer ya, tapi gua tahu Raffi Ahmad itu nggak mungkin di luar rumah kalau nggak ada asistennya. Iya. Udah gitu pasti dia berdua, nggak mungkin sendiri. Iya. Pasti dia berdua. Oh iya. Iya, pasti minimal ada asistennya. Ada asistennya asisten. Mary Sensen. Ya gitu. Jadi kalau gosip-gosip mah ya gosip lah, bumbu entertain.
biasa. Kalau nggak ada gitu. gosip ya nggak rame. Itu mah resiko jadi public figure ya. Ya, Lu pernah dimarahin nggak sama Raffi? ya pernah lah. Contohnya. Lu bisa nggak sih ngatur jadwal? Kenapa bisa gitu? Kadang lupa, kadang skip, kadang bentrok. Oke, kalau lupa itu emang manusiawi. Kadang skip manusiawi juga, kadang bentrok manusiawi juga. Yang nggak manusiawi apa? Jadi lu juga pernah dimarahin sama Pernah Rai? lah, Iya. itu mah normal, itu Normal, mah orang orang kerja kerja ya. ya pasti ada salahnya. Kalau kita nggak dimarahin berarti ada kita suka nggak duka bener. ya, bukan keluh kesah ya. Iya. Jadi dimarahin itu misalnya kayak gimana, bro? Ya itu cuma bahasa doang. Kalau Raffi nggak pernah yang marah gimana, nggak pernah. Lu yang bener dong kalau ngatur jadwal gitu kan. Masa Lu lu cek nggak dong. gini-gini? Ya kadang-kadang padahal kan sebenarnya ada juga. Gue dadakan masukin, jadinya lo kena itu. omel gitu. Kadang-kadang Ini gitu sering, juga ada. bukan kadang-kadang itu sering. Nah, gua nih mau ngulik tentang manajernya ke arah pribadi boleh ya? Iya deh. Nah, Ya enggak lah kalau orang pribadi. bukan, gua denger katanya lu dulu pernah di pesantren ya? Pernah dong. pernah. Kan bareng sama lu. Enggak, lu berapa tahun di pesantren? Biar netizen tahu. Betul, Biar betul, netizen tahu. Lu berapa tahun di pesantren? Lu berapa lama? Hah? Lu berapa Oh, lama? bentar. Lu Berapa? Hah? Berapa lu berapa? Gua total 6 lah. Nah, gua total 12 lah. 12 tahun. Lu 12 tahun di pesantren. 12 tahun di pesantren. Itu 6 tahun. Cetakannya Guys. kayak gini doang. Oh, jadi Prio itu 12 tahun pernah di pesantren, guys. Di Jawa Tengah apa Jawa Barat, Mang? Di Jawa Barat, Jawa Barat. di Timur pernah. Lu lulusan pesantren emang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun di ujungnya gua dikeluarin. Oh, Kenapa, Mang? Ya gitu, berantem gua sama Ustadz dulu. oh iya. Sekarang nih hadiah yang menurut lo paling berharga yang dikasih Arafi ini tidak hanya sekedar materi, materi juga boleh, nggak ada masalah. Hadiah paling berharga yang menurut lo apa dan dikasih sama Arafi itu apa? Atau dikasih sama Arafi deh, ada Tenisha, Tenanas dan Mama Ami itu apa? Oh, yang lu sampai wah gila gue dihargain gitu. Iya bener. Itu hal kecil pun juga nggak apa-apa, tapi kayaknya sederhana gitu. Atau hal besar juga nggak apa-apa, it's okay. Banyak sih, udah banyak banget. Iya, salah satu. Salah satu yang dari sekian banyak itu yang lu kayak gua ngerasanya kayak gue dihargain banget nih gitu. Iya, apa tuh bro? Yang ngebuat lu tuh jadi sayang banget sama mereka gitu, sama Arafi terutama. Ya perhatiannya sih. Jadi lu dikasih Perhatian, perhatian. iya. Ya kalau perhatian mah kita juga Oh, dapat perhatian. itu. Perhatiannya lebih lah kalau Raffi. Ya apa misalnya contohnya A. Ya dengan kerja gua yang nggak jelas aja. Ya masa lu kerja nggak jelas. Maksudnya gua nggak mesti harus ke kantor, terus gua Iya. kadang gua nemenin Arafi cuma sejam, terus kadang-kadang ke Teh Nanas, kadang-kadang ke Tenisha. Itu buat gua mah ya alhamdulillah. Terus kadang-kadang yuk keluarga gimana? Selalu sakit ya udah pulang aja. Itu kan Iya. Oh itu. perhatian yang luar biasa Perhatian kalau buat kecil gua gitu sih. ya. Iya. Tapi gua nggak menutupi perhatian-perhatian yang lain ya, dikasih apa gua gak usah gua sebutin. Cuma kalau gua yang membekas tuh kadang Takut yang lain pada ngiri. ya tuh. Enggak sih, gue berasa banget kemarin ketika orang tua gue sakit, terus kondisi di Jakarta syuting lagi gila-gilanya. Ya udah urusin aja dulu orang tua, jawabannya cuma kayak gitu. Iya, dia itu kelebihannya itu sih ya. Itu padahal lagi awal-awal pas lu hektik pada ya? balik ini. Ya, lagi Di tengah-tengah Oh, iya. kesibukan, di tengah-tengah kesibukan dia yang padat, dia tuh bisa ngasih perhatian gitu. ya itu, dan enggak lu harus lu temenin di sini, nggak ada. Ya udah urusin aja dulu orang tua. Nah, itu yang waduh. Itu yang lu kayak teng gitu ya. iya. Nah. Teng gitu ya. Din. Teng tuh gimana? Din? Teng. Teng. Ya gitu, Don. Oke. Bang bisa ngelawak dikit nggak buat netizen? Gua nggak bisa ngelawak, Don. Ini barusan ngelawak. Lu ngelawak Oh iya. Seru banget ya. Seru ya. Jadi kalau kesah lu gimana, Don? Ya, Masya Allah akhirillah. Nggak, terus ya udah deh. Lu ada yang mau nanya lagi nggak? Nggak ada. Ya paling pesan sih ya. Pesan lu tuh untuk teman-teman TV di sana, untuk teman-teman yang kerja di TV di sana yang selalu manggil-manggil Kang Prio, ini Kang Prio. Kalau buat orang TV cuma satu gua, Apa? sabar. Pasti Sabar. datang kok, udah itu doang. Berarti Bor, berarti tadi kan dia minta tuh kalau ngeliat nih 10 menit lagi nih sekarang jam berapa? 10 menit lagi di kamar. Iya, ini udah lebih dari 10 menit. Nah, Ya kadang-kadang gua bikin gedek mereka juga sih, kadang-kadang ya. Contohnya satu program yang ngubungin bisa 10-15 orang kan gue malas juga ya balesin satu-satu. Ya Oke. udah satu orang aja gitu. Sorry banget. Nah, ini nih gua iniin ya. Berarti buat teman-teman TV di sana yang lagi nonton kita ngobrol-ngobrol,
kalau misalnya Aprio itu Kang Prio itu agak lama balesnya karena tuh yang kontak tentang Arafi itu banyak banget dan mesti jawab secepat mungkin dan tidak langsung dijawab kan sebenarnya nggak apa-apa karena kan dia misalnya ini bisa nggak tanggal segini dia kan harus ngecek dulu Nyocokin jadwal. Nyocokin dulu. Nyocokin, bisa apa enggak Takut bentrok nanti jadi kesalahan dia juga kan. iya itu tantangannya luar biasa itu untuk anak-anak TV nih kalau untuk netizen gimana yang nyinyir atau yang nggak nyinyir Yang nyinyir bagus. Tingkatin aja, nggak akan kita ladenin kok. Yang ini lucu nih. Iya. Gue begedek banget tuh orang yang nge-DM, Mas Bro, lu tuh harusnya gini, Arafi tuh harus istirahat gini lah. Orangnya aja nggak komplain gitu kan. Iya. Raffi aja masih bisa, masih kuat lu. Ya bagus sih perhatian, cuma ya memberikan perhatiannya jangan cara orang kayak ngedikte orang gitu. Jangan Lu barbar harus gini, nggak gitu. Jangan barbar gitu ya. Jangan barbar. karena dia nggak tahu gimana keadaan yang Iya. sesungguhnya Iya. Kita juga kan nggak mau terjadi sesuatu sama bos kita tuh kan kita juga nggak mau pasti Iya. dipikirin gitu. Tapi kan ya mau gimana lagi kalau masih bisa dikerjain ya kerjain aja. kadang-kadang ada waktu buat istirahat ternyata dipakai buat syuting YouTube Iya. Ya itu jam 10 malam ya. Iya. Malam. Terus ini tadi kan buat netizen nih Don. Buat netizen yang nyinyir. Kalau buat netizen yang gak nyinyir gimana? Bagus. Sama Itu dong. bagus. Kalau tadi kan tingkatkan komennya. Oh iya tingkatkan. Percuma lu komen nggak akan kita balesin gitu. Oke. Kalau yang Iya. baik-baik ya bagus lah. Berarti dia perhatian juga, perhatian dengan cara yang baik. Oke. Nah, terakhir nih Bang sebelum closing ya. Tadi terakhir mulu. Enggak ini terakhir. Kalau pasti pada bosan kan udah kan. Enggak lucu kali. Gua aja dengernya lucu. Jadi terakhir lo sayang nggak sama Raffi Ahmad tuh? Sayang dalam konteks Iya sayang nggak sebagai manusia terhadap ya manusia? sayang lah. Sama lu aja gua sayang. Iya maksudnya terhadap Raffi Ahmad. Sayang. Gua jadi takut jadi. Iya bukan. Sayang. Sayang gua pernah mau tidur bareng. Enggak maksudnya sayang literally kayak gua. Anjing Idun ngomongnya literally kan. Anak selatan kali ya. Iya kan which is sebenarnya kan kayak Which is actually. jadi kayak maksudnya kayak gini nih kayak Iya. kayak Rahman gitu. Walaupun batu gitu kan orangnya, ya gue sayang aja kayak kalau nggak ada dia gue kayak ngerasa kehilangan. Ya sayang lah. Sayang gitu. Lu kok sambil megang-megang gitu? Ya sayang. Ya sayang. Untung nggak masuk kamera ya. Iyalah, Untung nggak jauh. kamera. Masuk kamera. Untung nggak masuk kamera. Sayang Don, sayang kalau nggak sayang gua nggak akan sebetah ini di sini. Iya. Oke, ini terakhir nih, boleh nggak gue Terakhir lagi. Ah, iya, lu terakhir. Lu kan- Terakhir dari lu. Iya, terakhir dari gue. dari lu. Jadi dari lu dulu. Ah. Kan dari gue. Gini, ada Gua nanya nggak boleh tadi. ya, kan kan lu emang ini lu yang nanya terus. terus ya. Nih, gue pengen banget nih lu ungkapkan sesuatu untuk Arafi. Sesuatu yang paling dalam yang lu pengen rasain, ya yang lu rasain tapi belum pernah lu ungkapin. Please ungkapin di sini. Please. Ke arah kamera. Ya. Serius ini serius lu, nggak bercanda nih. Gue pernah nonton yang kayak gitu si Sensen ya kan nggak salah ya. Masa sih? Enggak. Ya itu kalau gue mau ya ngungkapin apa dong, nggak ada yang diungkapin. Iya, contoh nih. Contoh. Terima kasih banyak, I love you gitu. Gitulah gitu. Ya, mah. itu misalnya atau misalnya jaga kondisi badannya gitu. Terus ini gitu, tapi lebih tulus gitu, pure gitu lo. Lu sekarang hilangin deh semua pikiran lo, beban lo gitu, hilangin lo. Ferdian lo ya. Bukan. Hilangin semua pikiran lo, beban lo, dan lo sekarang fokus sama omongan lo untuk ngomong sesuatu Ke untuk Arafi. Ahmad. Nah, ini kalau bagus gue kasih piano nih. Gue kasih piano biar sedih gitu. Oh gitu. Oh, kasih piano ya. Ini gue kasih piano di background. Ya kalau dari gue pribadi sih, dari pertama kali kita gabung di Rans, gue mah mau ngucapin makasih banyak ya, karena nggak semua orang bisa bergabung gitu, hanya orang-orang pilihan ya, termasuk ini nih pilihan-pilihan banget gitu. Terus selanjutnya ya kesehatan, bener apa namanya, dengan kondisi dia yang setiap hari full-fullan gitu, dari pagi ketemu pagi, dari pagi ketemu malam. Kadang Lu nangis. Ini kan udah gue kasih piano, Bang, pasti sedih, Bang. Oh iya. Ya Allah. Tadi gue juga deh. kadang gue ngerasa apa ya, ngerasa jadi dia tuh ya berat banget gitu dengan kondisi jadwal syuting yang gila, terus jadwal meeting lah, jadwal lu juga. Ya itu sih, jaga kesehatan,
dipilih-pilih lagi programnya. Udah itu aja. Kurang banyak, Dun. Dun, lu lagi ngapain? Gue sangat terhentak ya dengan kata-kata Prio barusan ya. Apa yang bikin hentaknya apa? Maksudnya sedalam itu lo ya memilih kata-kata sampai pendek banget gitu. Gue udah lepas kacamata, Mang. Tadi di depan kan gue bilang gue kasih piano ya biar terbawa suasana gitu. Gue udah lepas kacamata. Gue udah bukan. Iya, makanya gue sangat tersentak gitu. Itu piano buatan Om Jepri belum habis loh. Itu durasinya belum habis, lu udah selesai ngomongnya. Kentang, Mang. Nanggung gitu. Dun, lu ada terakhir lagi nggak? Udah. Oke, guys. Jadi kira-kira kita nextnya mau apa? Dan lu jadi pas kita 2 tahun ya? Ya. Oh, kita 2 tahun, Pas bener. 2 tahun. Oh iya bener, kita 2 tahun nih. Kita 2 tahun di Ranscorp. Udah lewat deh. Udah pertengahan Maret sekarang. Oh iya lebih. Iya udah lebih. 2 tahun sebulan. 2 tahun lebih sebulan. Bego banget sih lu ngomong 2 tahun. Ngapain gue ngitungin itu sih? Ya, ya kan kebanggaan juga lah. Milik kita bersama. Milik kita bersama. Dan trans itu, Mas. Jadi gini, nextnya kita mau bikin apa, Bang? Siapa lagi? Apa yang mau dikorek? Apa mau review lagi? Yang jelas kalau nge-review yang dulu Arafi di RCTI itu susah. Susah. Iya. Hak cipta kan? Copyright. Iya betul. Ini ada sih sebenarnya nih next nih. Enak kita ngobrol sama orang gini, Dun. Ada satu orang yang dulu tuh pernah diselamatkan sama Arafi. Pernah diselamatkan. Jadi dia tuh pernah kerja dulu kan. Dia pernah kerja sama orang dan di situ ada Arafi juga bareng partnernya. Cuman kerjanya bukan sama Arafi, cuman Arafi partner sama dia. Oh. Nah, di pas lagi itu tuh Perusahaan bubar lah tuh. Oh, bubar. Bubar perusahaannya. Bubar perusahaannya, akhirnya nih orang nih kemana bingung. Saat itu Raffi Ahmad Yang menyelamatkan. Nasibnya Wow, dia, gitu. itu Nasibnya dia. serius, Bang. Iya. Wah, gue sangat penasaran seperti kalian yang di rumah, guys. Bener. Gue sangat menunggu itu. Enggak, Kapan beneran. itu kejadian? Jadi intinya nextnya adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Arafi. Nah, kita harus itu. Ada berapa orang tuh? 3 kalau nggak salah gue tahu deh cerita itu ada. Oh, sisa 2. Bisa 2. Tapi Sisa nggak apa-apa yang satu itu lebih spesial. Mau diundang yang satu lagi? Undang aja Hah? 3-3-nya. Mic-nya cuma 4. Gue beliin deh mic-nya 1 demi orang itu. Jadi nextnya kita bakal itu ya. Bakal itu. Pasti penasaran kan yang di rumah? Penasaran pasti. Sama, gue juga penasaran banget gue. Bener. Siapa ya kira-kira ya? Surprise aja ya. Surprise aja. Tapi ini omongan nanti dia akan cerita beneran nih tentang bagaimana Arafi itu menyelamatkan dia dengan gayanya Arafi. Itu tuh gokil banget sih. Gokil banget Kayak sih. Real Food masih ada. Udah habis saking enak juga habis. Jadi ini udah ya, tutup aja ya. Tutup aja. Jadi ngucapin terima kasih dulu gue buat Mang Prio. Di tengah kesibukan dia nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol dikorek sama kita. Iya. Meskipun nggak ada hasilnya korekannya. I really appreciate for that, man. Thank you for Which is thank you forever ya. I appreciate. Thank you. Ini nama ininya apa ya? Kontennya? Random. Random konten. Nanti guys ya, nanti kalau udah jadi kayak opening berarti kontennya kayak gitulah. Iya pokoknya gitulah. Nanti diomongin aja lah pokoknya. Iya. Terserah lo aja deh, lu mau ngomongin apa. Jadi udah ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.